Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Baik ya, bisa diaktifkan kameranya semua karena kok tidak ada yang mengaktifkannya. Seperti biasa untuk di perkuliahan saya kameranya harus aktif kecuali ada hal-hal tertentu yang memang Anda tidak bisa mengaktifkan kamera. Ya, silakan dikomunikasikan dengan saya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ke berapa? Ada yang masih ingat? Ketujuh ya, untuk mata kuliah manajemen UKM. Dan hari ini kita akan membahas tentang strategi menentukan lokasi usaha. Ya, jadi usaha sudah ada, sudah dibuat, kemudian harga sudah ditentukan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan harga, dan beberapa teman sudah mengerjakan kuis yang saya berikan. Ya, beberapa teman benar jawabannya, beberapa mungkin salah pemahaman. Saya sudah berikan soalnya tapi dijawab dengan soal yang berbeda. Ya. Jadi coba nanti kalau memang masih bisa diperbaiki, Anda bisa perbaiki. Jadi jawab aja soal yang saya berikan di lembaran kuis di portal. Ya. Jadi strategi memilih tempat usaha ini juga menjadi pertimbangan bagi teman-teman nantinya pada saat ingin menjalankan usaha kecil menengahnya. Ya, karena salah menentukan lokasi juga usaha tidak akan laku. Ya, mungkin usahanya tempatnya ramai tapi parkir nggak ada gitu, orang juga malas. Jadi nanti ada beberapa strategi dalam menentukan lokasi usaha, kurang lebih ada 9, dan ini bisa menjadi pertimbangan Anda nantinya. Ya, jadi materi kita pun tidak begitu banyak, kita hanya membahas tentang strategi memilih lokasi usaha. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, itu pembukaan dari saya. Kemudian seperti biasa kita mulai dulu perkuliahan kita dengan doa supaya perkuliahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terkait materi kita ya, strategi memilih lokasi usaha seperti yang saya sampaikan tadi, bahasanya lokasi ini juga penting. Ya, jangan sampai salah memilih lokasi, ya tidak ada pengunjungnya. Ya, kemudian kalau Anda jual produk-produk yang harganya mahal, jangan dijual yang kemampuan atau daya beli masyarakatnya rendah. Ya, untuk makan aja susah tapi Anda buka di pedesaan begitu. Ya, yang dimana masyarakatnya juga penghasilannya minim begitu. Sementara produk yang Anda jual di luar dari kemampuan mereka untuk membeli. Ini juga menjadi masalah. Ya. Nah, kemudian kebersihan sekitar lokasi usaha ini juga menjadi pertimbangan. Ya, jadi ada beberapa nanti yang Anda bisa catat atau Anda bisa pertimbangkan dari sisi pemilihan lokasi usaha pada saat Anda nanti membuka usaha atau memiliki usaha. Ya. Baik, saya akan share untuk screen-nya. Oh ya, untuk teman-teman yang hari ini dipindahkan kelasnya di kelas jam 1:30, ya silakan nanti bergabung di kelas yang 1:30 ya, sebagian sudah pindah ya. Tapi kalau misalkan Anda di 1:30 itu bentrok kelasnya dengan jam lain, Anda lapor ke saya ya, nanti supaya absensinya saya masukkan tetap di kelas ini. Ya, nanti Anda boleh chat saya atau apa.
Bisa terlihat screen-nya? Bisa ya? Oke, jadi materi pertemuan 7 menempatkan lokasi usaha yang tepat. Ya. Nah, kita akan membahas 9 strategi yang saya rangkum dari beberapa sumber dan saya juga setuju dengan strategi ini, ya, terkait memilih lokasi usaha yang tepat untuk usaha, khususnya usaha kecil menengah, ya, dan bisa juga sih untuk usaha-usaha lain, ya, berlaku juga secara umum ini, ya. 9 strategi memilih lokasi usaha. Yang pertama, ya, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Ya, ini juga harus menjadi pertimbangan. Cuma yang perlu dicatat, kepadatan penduduk artinya rame, ya. Dan pada saat penduduknya padat, pastikan ada tempat untuk parkir, karena ini paling penting. Orang nggak akan datang kalau misalkan parkirnya susah, walaupun di sekitarnya rame begitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan penduduknya rame, biasanya potensi usaha itu juga akan rame, ya. Sekali lagi, selama memang pelanggan itu dibuat nyaman. Kenyamanan itu bisa didapat dari lokasi duduknya, kemudian parkirnya, ya, dan lain-lain. Jadi pastikan Anda kalau buka usaha di tempat yang penduduknya padat atau rame lah, ya. Jangan buka usaha di pelosok-pelosok yang memang di sekelilingnya nggak ada penduduk gitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Tadi sudah saya singgung. Anda kalau jual produk yang mahal, jangan menjual atau membuka usaha atau lokasi usahanya di tempat yang daya belinya kecil, yang nggak laku gitu loh. Ya, harus sesuaikan. Kalau Anda barangnya mahal, berkualitas, ya cari lokasi-lokasi yang tingkat pendapatannya juga tinggi, ya. Nah, begitu kebalikannya, kalau produknya relatif murah, ya Anda boleh pilih, ya, tempat usahanya sesuai dengan kemampuan atau daya beli masyarakat di sekitarnya, ya. Dan sifat dari pembeli biasanya, ya, mementingkan harga murah gitu, ya, kalau untuk masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata, ya, dibandingkan memperhatikan kualitas produk yang dijual. Sampai di sini ada pertanyaan untuk sampai nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Iya. Oke, thank you yang mencatat dan mengingat. Ya, yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Kemudian strategi berikutnya, yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat, ya. Nah, jadi dari tingkat lalu lalang kendaraan kita bisa berpikir juga untuk membuat atau menentukan lokasi usaha dan sekaligus menentukan usaha apa yang pas gitu, ya. Kalau misalkan yang lewat banyak kendaraan motor, mungkin cocok untuk buka usaha toko kelontong, ya, atau buka usaha bengkel motor begitu, ya. Nah, kemudian selain dari itu, ya, tingkat keramaian lalu lalang ini juga berpengaruh terhadap usaha yang kita lakukan. Bahkan ada beberapa bukan mitos, ya, artinya masukan dari para senior-senior, para pelaku usaha. Kalau kita mau buka usaha, misalkan makanan, contoh sarapan, ya, atau makanan lah begitu. Kalau kita jualannya makanan atau sarapan tadi, ada beberapa informasi dari penjual, ya, yang disampaikan kepada saya. Ini teman juga punya usaha. Coba cari orang yang memang lokasi usahanya itu banyak dilalui oleh orang-orang pekerja yang pergi kerja, maksudnya, ya. Biasanya kan orang pergi dan pulang kerja kan dari arah yang berbeda, ya. Yang misalkan jalannya dua sisi begitu. Contoh kampus kita itu kan ada dua sisi. Satu Jalan Gatot Subroto menuju Tomang Elok, ya, arah ke Binjai. Satu lagi Jalan Gatot Subroto menuju
Medan Fair Plaza begitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, Anda harus tentukan eh, di sebelah mana orang banyak lalu lalang pada saat pagi hari. Ya, kalau misalkan lebih banyak arah ke jalan Gatot Subroto yang Medan Fair, berarti Anda buka usahanya, buka toko sarapannya di sebelah, ya, di seputaran jalan menuju Medan Fair tersebut. Ya, jadi orang untuk mencari sarapan lebih tepat lah dibandingkan dia harus nyebrang gitu. Ya, jadi cari satu posisi di mana orang lebih nyaman dalam membeli produk kita gitu loh. Khususnya tadi kalau saya berikan contoh sarapan, ya membeli sarapannya nyaman begitu dari sisi lokasi, dia nggak harus nyebrang-nyebrang lagi. Ya, lihat dari keramaian lalu lalang kendaraan. Paham maksud saya ya teman-teman ya? Oke. Ya, kemudian yang keempat, ya, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Ya, jadi kalau Anda mau cari tempat usaha, kalau bisa di sekeliling tempat usaha tersebut banyak yang jualan juga. Ya, tapi usahakan jangan jualan produk yang sejenis di tempat usaha tersebut. Walaupun ada beberapa yang mengatakan kalau rezeki kan nggak kemana Pak. Ya betul, tetapi kalau misalkan Anda jual produk yang sama, setidak-tidaknya kuenya itu sudah berkurang gitu lah. Ya, misalkan Anda jual sarapan pagi di satu lokasi di mana sekelilingnya itu jual sarapan semua. Ya, walaupun bisa bersaing dari sisi kualitas, cuma kan orang lain juga mungkin akan berpikir sama, dia akan meningkatkan kualitas. Ya, sehingga potensi orang untuk beli di tempat kita itu kecil karena sudah dibagi-bagi orang mau beli sarapan di mana. Ya, jadi kalau mau buka usaha cari yang rame, tapi carilah yang memang tidak ada usaha sejenis. Kalaupun ada juga tidak begitu banyak. Ya. Kemudian yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Ya, kalau Anda modalnya terbatas gitu ya, apalagi baru pemula, jangan cari tempat yang katakan kalau mau sewanya mahal. Ya, misalkan harus sewa ke mall gitu ya, sementara modalnya cuma 10 juta, 5 juta. Ya. Nah, ini saran dari saya saja, kalau Anda masih usahanya kecil, modalnya terbatas, ya saran dari saya Anda buka toko online saja. Lokasinya di rumah. Ya. Karena apa? Yang pertama, modal Anda terbatas. Kemudian yang kedua, halo? Sebentar ya, sorry teman-teman, sepertinya terputus. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Halo, halo, halo? Bisa dengar suara saya? Oke, ya sorry teman-teman, tadi terputus koneksi saya. Sebentar, share screen-nya hilang ya. Bisa terlihat ya? Screen-nya masih terlihat? Oke. Ya, yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau anggaran Anda terbatas untuk menyewa tempat usaha, saran dari saya Anda buka toko secara online saja. Ya, di rumah. Karena sekarang zaman sudah berubah. Ya, banyak juga para pengusaha-pengusaha sukses yang memang membuka usahanya mulai dari rumah. Ya, tidak perlu sewa tempat di luar sana. Ya, tergantung nanti strategi kita bagaimana cara menjual secara online. Ya, tentukan sesuai juga dengan barang yang kita jual. Baik,
Kemudian yang keenam, ya, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Tadi sudah saya kaitkan dengan yang lokasinya rame tapi memang persaingannya kecil. Ya. Anda usahakan cari tempat yang kompetisinya rendah. Kemudian yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Ya, kalau bisa lokasi tempat usaha Anda ini mudah untuk diakses, ya, mudah untuk dikunjungi oleh calon pelanggan. Ya, jangan masuk gang keluar gang gitu ya, mau selisih motor aja susah gitu. Ya. Atau mungkin terlalu jauh masuk masuk ke pelosok begitu. Ya. Kalau bisa carilah lokasi yang memang dilalui oleh transportasi umum. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, tingkat keamanan yang mendukung. Ya, pastikan lokasi di tempat Anda berjualan atau membuka usaha ini aman. Aman artinya dari sisi pencurian, ya, aman dari sisi perusakan kendaraan di lokasi, ya, sehingga konsumen pun tidak ragu untuk meninggalkan kendaraannya pada saat berkunjung ke tempat usaha Anda. Kemudian kesembilan, yang terakhir, yang perhatikan kebersihan lokasi usaha. Nah, ini kan juga penting. Orang terkadang kan cari kenyamanannya sebenarnya. Ya, kenyamanan ini bisa didapat salah satunya dari kebersihan lokasi usaha. Jangan sampai lingkungan usaha Anda itu kotor, kumuh. Ya, orang juga jadi enggan gitu ya, ragu-ragu untuk membeli produk kita. Ya. Ya, ini kembali kepada Anda lah. Saya pikir juga semuanya sama. Ya. Walaupun makanannya enak gitu ya, harganya murah tapi jorok gitu ya, pasti Anda nggak akan tertarik untuk beli. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman?